Ya, pemirsa, Anda masih bersama saya, Vinilia Huanggrio, dalam Invest Market Today. Pemerintah Indonesia terus menyusun strategi adaptif untuk menghadapi tarif impor baru yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump, baik dari sisi eksternal maupun internal. Dalam keterangan tertulis, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah akan terus mengedepankan upaya negosiasi dan dialog konstruktif guna menjaga keberlanjutan akses pasar internasional sembari tetap mengutamakan kepentingan dan daya saing industri dalam negeri. Berbagai strategi solusi tengah disiapkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk liberalisasi tarif, penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, maupun optimalisasi kerjasama teknis bilateral dan multilateral. Oleh karena itu, Agus meminta para pelaku industri tidak perlu panik karena dia optimistis bahwa industri nasional mampu tangguh dan adaptif terhadap ketidakpastian gejolak dinamika ekonomi global. Lantas, strategi seperti apa yang efektif dalam mengantisipasi perang tarif? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan analis kebijakan ekonomi Apindo, Bapak Ajib Hamdani. Halo, selamat siang, Pak Ajib. Selamat siang, Mbak Vini. Ya, Pak Ajib, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya negosiasi dengan AS. Seperti apa Anda melihat strategi negosiasi ini? Ya, Mbak Vini, memang Apindo sejak awal tahun 2025 sudah mencermati bagaimana dinamika hubungan dagang antara Amerika dengan Indonesia yang mulai eskalatif dan bahkan puncaknya di bulan Juni, Juli sampai dengan saat ini. Kita secara intensif memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, Mbak Vini, dan terakhir Apindo memberikan 3 masukan bagaimana kita melihat kondisi potret lapangan, bagaimana kondisi private sector untuk kita berikan dukungan kepada pemerintah sehingga pemerintah bisa melakukan langkah-langkah antisipatif bagaimana menyikapi perkembangan yang ada dengan Amerika. Pertama yang kita dorong adalah bagaimana kita mendorong skenario mutually beneficial, Mbak Vini. Ya. Jadi bagaimana secara bilateral antara Indonesia dengan Amerika itu, karena begini, berbicara skenario dan konsideran secara ekonomi yang dipakai oleh Amerika adalah mereka selalu menyampaikan bagaimana defisit neraca dagang Amerika mencapai 19 miliar US dollar. Makanya dalam konteks itu kemudian private sector dan dunia usaha serta Apindo mendukung bagaimana kita juga akan melakukan pembelian beberapa komoditas-komoditas strategis dari Amerika tanpa mengganggu ekonomi domestik. Ya. Misalnya kita berbicara masalah komoditas kapas, komoditas kedelai, komoditas crude oil, dan lain-lain. Bahkan kita mendorong tidak kurang dari sekitar 35 miliar US dollar untuk beberapa tahun ke depan. Ini adalah bagian dari langkah bagaimana kita mendorong konsep reciprocal arrangement antara Indonesia dengan Amerika secara fiskal. Kemudian yang kedua adalah kita memperkuat diversifikasi ekspor sebenarnya, Mbak Vini. Ya. Makanya kita mengapresiasi bagaimana langkah dari Kemenko Perekonomian, dari Pak Erlangga Hartarto, yang kemudian melakukan peningkatan kerjasama sehingga lebih mendorong kerangka yang lebih detail untuk ratifikasi perjanjian dengan SEPA misalnya. Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ini satu langkah yang kita apresiasi karena dari awal Apindo mendorong agar SEPA ini melakukan ratifikasi secara teknis sehingga bagaimana menuju free trade agreement ke depannya bisa lebih dipercepat. Ini berbicara masalah diversifikasi ekspor. Yang ketiga yang terakhir adalah untuk orientasi jangka panjang, untuk ekonomi domestik dan kekuatan ekonomi dalam negeri. Apindo selalu mendorong, Mbak Vini, bagaimana pemerintah melakukan namanya regulatory streamlining atau deregulasi. Makanya kemudian Apindo dengan konsep Indonesia Incorporated-nya kita menjadi bagian dari satgas-satgas pemerintah untuk di 3 pokja. Sistem bisnis, perluasan ekspor, dan yang ketiga diregulasi. Ini adalah bagian dari upaya private sector terus memberikan dukungan terbaik kepada pemerintah dalam dinamika hubungan dagang dengan Amerika. Demikian, Mbak Vini. Oke, ini adalah 3 masukan dari Apindo ya. Ada mutually beneficial, kemudian diversifikasi ekspor, kekuatan ekonomi dalam negeri. Pak, sejauh ini dari ketiga rekomendasi dari Apindo, sejauh mana Anda lihat rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah, Pak Ajib? Ya, kita pikir pemerintah cukup mereka sangat responsif terhadap masukan-masukan dari dunia usaha. Makanya itu yang kemudian kita lihat, Mbak Vini, bagaimana sekarang pemerintah pun juga secara maraton setelah melakukan komunikasi secara bilateral dengan Amerika, kemudian bahkan langsung melakukan komunikasi, bahkan kita lihat ini hari libur kemarin di Sabtu Minggu pun Pak Erlangga Hartarto terus melakukan komunikasi dengan pihak Uni Eropa. Sekali lagi ini adalah sebuah langkah yang sangat progresif, Mbak Vini. Bahkan kita lihat bagaimana kemarin Pak Erlangga menyampaikan bahwa potensi tambahan 10% juga akan
hilangkan. Artinya sekarang pemerintah akan fokus dengan negosiasi di 32%-nya. Yang itu pun kita masih mempunyai sebuah window, kita masih mempunyai room untuk kita negotiate agar kita dikembalikan ke tarif awal. Karena faktanya sebenarnya Mbak Vini, bahwa ketika memang kemudian misalnya pemerintah Amerika memaksakan tarif 32%, kerugian itu ada dua belah pihak. Indonesia mengalami kerugian karena berbicara masalah konstruksi nilai ekspor, tapi jangan lupa bahwa pembeli akhir atas barang-barang dan komoditas-komoditas strategis Indonesia yang ada di Amerika, pembelinya adalah masyarakat Amerika sendiri. Jadi sekali lagi kita selalu mengharapkan sebuah hubungan yang bersifat mutualistik. Tapi begini Mbak Vini, dalam konteks dunia usaha, kita selalu menganut prinsip bahwa kita expect the best, kita preparing the worst. Kita memang akan selalu mengharapkan yang terbaik bahwa pemerintah Amerika akan menurunkan tarifnya dari 32%. Tapi sekali lagi kita juga sudah preparing the worst. Dunia usaha harus selalu siap-siap dengan bagaimanapun kondisi eksternalnya. Kira-kira demikian Mbak Vini. Oke, Pak Ajib, berarti tadi ada mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa additional tariff 10% ini akan dihilangkan begitu ya. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini, Pak Ajib? Ya, saya pikir ini sebuah langkah positif karena kemarin ketika Donald Trump mengirimkan surat pada minggu lalu, salah satu poinnya adalah akan menambahkan potensi 10% karena Indonesia masuk BRICS. Ini adalah kondisi yang memang lebih memberikan tekanan luar biasa terhadap Indonesia. Tapi saya pikir kemudian dengan adanya kunjungan Pak Erlangga Hartarto ke Amerika, saya pikir ini menjadi sebuah eskalasi yang cukup positif bahwa kemudian minimal di angka 10% itu tidak ditambahkan. Jadi sekali lagi sekarang pemerintah maupun dunia usaha fokus dengan bagaimana 32% itu kembali bisa diturunkan. Ini yang menjadi fokus pemerintah dan sekali lagi dunia usaha memberikan support terbaiknya Mbak Vini. Karena misalnya kemudian pemerintah membuat negosiasi ulang terhadap neraca dagangnya, maka tentunya di sini yang melakukan turun adalah B2B. Pengusaha dengan pengusaha. Dan sekali lagi Apindo akan selalu memberikan support terbaik buat pemerintah untuk menjadi bagian-bagian negosiasi yang bersifat mutualistik buat Indonesia maupun buat Amerika. Demikian Mbak Vini. Oke, dari pemerintah sendiri memang sudah mengusahakan semaksimal mungkin negosiasi ini supaya berjalan dengan lancar dan juga mencapai kesepakatan yang terbaik. Namun dari pengusaha sendiri, Pak Ajib, seperti apa harapan terhadap hasil negosiasi ini yang memang sudah berlangsung cukup alot begitu ya Pak Ajib? Iya, begini Mbak Vini, sebelum memang kita punya harapan, kita sudah memetakan bagaimana kondisi terburuknya dengan adanya 32% tarif misalnya yang tetap seperti itu Mbak Vini. Ya. Apindo memetakan ada 4 problem kalau misalnya pemerintah Amerika tetap kekeh menetapkan tarif di 32%. Pertama berbicara masalah konstruksi pasar ekspor, itu sudah pasti. Karena kemudian dengan adanya barang dan jasa yang cenderung kurang kompetitif di Amerika. Karena kalau kita lihat Mbak Vini, bahwa sebagian besar komoditas ekspor kita ke Amerika itu adalah sektor-sektor yang padat karya. Nah, ketika kemudian raca itu mengalami konstruksi, maka memang akan menjadi problem lanjutan buat Indonesia. Karena ada potensi PHK misalnya. Nah, kondisi-kondisi yang perlu dimitigasi dengan baik oleh pemerintah. Itu kemungkinan pertama berbicara masalah konstruksi ekspor impor. Kemudian yang kedua adalah berbicara masalah justru barang-barang dari China yang potensi akan lebih banyak masuk ke Indonesia. Karena kita lihat bahwa China itu menghadapi tarif Trump yang lebih tinggi, lebih dari 100%. Dan di sisi lain, pemerintah Cina ini kan mereka melakukan dumping secara ekonomi untuk barang-barang yang dikeluarkan dari China. Sehingga potensinya Indonesia sebagai negara dengan penduduk nomor 4 besar dunia, maka menjadi potensi market yang luar biasa buat China. Jadi ancaman kedua adalah berbicara masalah justru menjadi barang dumping dari China yang potensi masuk ke Indonesia. Yang ketiga potensi problemnya itu ada di masalah volatilitas nilai mata uang rupiahnya Mbak Vini. Karena kita melihat menjadi sebuah realitas ekonomi global bahwa dolar menjadi standar mata uang internasional. Sehingga kemudian ketika Indonesia mengalami konstruksi dagang dengan Amerika, maka terjadi rupiah yang lebih volatile. Dan kita lihat Mbak Vini bahwa tahun 2025 di kerangka ekonomi makro Indonesia itu hanya mematok angka rupiah ke dolar itu hanya 16.000. Ini menjadi problem. Ketika kemudian 16.000 terus tereskalasi dan bahkan kita ingat betul pada bulan Juni sampai mendekati 17.000, maka ini akan menjadi problem tersendiri. Yang keempat, yang terakhir adalah berbicara masalah PMI manufaktur yang memang kita terus mengalami penurunan. Dan sekali lagi ini adalah
kombinasi masalah domestik maupun masalah global. Sehingga harapan kita Mbak Vini bahwa problem dinamika hubungan secara bilateral antara Amerika dan Indonesia tidak lebih bersifat eskalatif dan kita bisa meredamnya dengan baik. Minimal tarif 32% bisa kembali diturunkan. Demikian Mbak Vini. Oke, tarif AS ke China yang lebih tinggi ini bisa membuat market kita ini menjadi sasaran bagi produk-produk impor murah dari China begitu ya. Pak Ajib, Anda lihat apakah pemerintah ini perlu melakukan dari sisi regulasi ekspor ini melakukan langkah adaptif lainnya supaya bisa memperketat regulasi begitu untuk keluar masuknya produk-produk impor dari China ini? Ya, sudah pasti Mbak Vini. Satu hal kita lihat sudut pandang dari kebijakan-kebijakan ekonomi China, yang kedua adalah berbicara masalah kekuatan dan kebijakan domestiknya. Kita berbicara lihat China dulu Mbak Vini. China itulah satu-satunya negara yang memang mampu meretaliat dengan Amerika karena kekuatan ekonomi mereka nomor 2 besar dunia dengan kira-kira di angka 17 triliun US dollar. Amerika punya 26 triliun dan Indonesia hanya di kisaran 1,3 triliun. Itulah PDB kita. Nah, kenapa China itu bisa menjadi sebuah trendsetter sektor industri dan manufaktur? Karena kita melihat bahwa China itu mempunyai keunggulan kompetitif di 4 hal. Yang ini saya pikir Indonesia harus membuat trendsetternya ke arah sana. Satu, berbicara energi yang murah. Yang kedua adalah berbicara masalah kemudahan infrastruktur. Kemudian yang ketiga berbicara masalah clustering bisnis per bisnis sehingga terjadi sebuah nilai tambah yang maksimal. Sebenarnya Indonesia menggunakan konsep hilirisasi. Yang terakhir, yang keempat, China itu tidak pernah menyebut bahwa tenaga kerja mereka itu murah Mbak Vini. Tapi mereka menyebut bahwa tenaga kerja mereka itu produktivitasnya tinggi. Sehingga harapan kita Mbak Vini bahwa Indonesia itu bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM-nya sehingga kita bisa lebih mempunyai produk, barang dan jasa yang punya daya saing maksimal. Nah, kalau kita lihat realitas China yang memang sudah begitu luar biasa, sekarang kita lihat ekonomi domestik. Dengan kondisi high cost ekonomi yang ada, maka memang kemudian kecenderungannya produk barang dan jasa kita itu mempunyai competitiveness yang kurang kalau kita bandingkan dengan China. Sehingga bagaimana kemudian Apindo secara aktif memberikan masukan-masukan kepada pemerintah untuk memberikan insentif yang tepat sasaran. Memberikan insentif baik fiskal, moneter, regulasi-regulasi maupun kemudahan-kemudahan yang lain. Sehingga kita lebih mempunyai low cost ekonomi. Itulah yang namanya regulatory streamlining. Kira-kira demikian Mbak Vini. Oke, Pak Ajib, jika upaya negosiasi ini tidak sesuai dengan harapan, lantas langkah seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi mungkin dalam bentuk antisipasi dengan tarif yang tetap akan diberlakukan di 32% nanti di 1 Agustus mendatang, Pak Ajib? Saat begini Mbak Vini, pertama kita berbicara masalah pasar global, yang kedua masalah berbicara kekuatan ekonomi domestik yang harus kita ukur secara rasional. Kalau berbicara pasar global sebenarnya Mbak Vini, hal yang paling mungkin adalah kita mendiversifikasi ekspor. Sebenarnya masih ada pasar di Amerika Latin, pasar di Eropa, kemudian pasar di Afrika dan lain-lain. Tapi kan ini takes time, ini kan membutuhkan waktu karena berbicara masalah pergantian pasar ekspor, ini berbicara masalah karakteristik pasar, ini berbicara masalah regulasi yang lain. Tapi saya pikir percepatan-percepatan itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi yang bisa dilakukan dalam konteks global adalah bagaimana mengganti pasar ekspornya. Karena kalau kita lihat sekali lagi Mbak Vini bahwa rasio dagang antara Indonesia dengan Amerika itu kira-kira di angka 9,6 sampai 9,8%. Dan atau setara dengan kira-kira nilai 2% PDB. Yang ini harus secara cepat dicari substitusinya oleh pemerintah. Karena sekali lagi substitusi itu menjadi sebuah realitas ekonomi yang paling baik Mbak Vini. Karena sekali lagi ini adalah komoditas-komoditas yang padat karya. Itu dalam konteks pasar global. Kemudian berbicara masalah kekuatan ekonomi domestik sebenarnya Mbak Vini. Ini yang tidak kalah pentingnya. Karena berbicara masalah tantangan Amerika. Ini adalah sebuah tantangan tambahan aja. Artinya dari awal yang harus kita bangunlah pondasi kekuatan ekonomi domestiknya. Indonesia sudah mempunyai pasar yang begitu luar biasa dengan 286 juta orang sebenarnya Mbak Vini. Hanya kalah dari India, China, dan Amerika dalam konteks lokal domestic demand. Tapi kemudian bagaimana penguatan industri dan manufaktur ini menjadi PR lebih. Dan bahkan kalau kita lihat selama 10 tahun terakhir, kita ini kan mengalami deindustrialisasi sebenarnya Mbak Vini. Pemerintah ini cenderung masih gagap antara melihat potensi-potensi keunggulan-keunggulan kompetitif yang dipunyai oleh Indonesia dan belum memberikan ruang yang terbaik dan insentif-insentif yang lebih tepat sasaran. Yang kita harapkan ketika pemerintah lebih bisa mendorong industrialisasi, lebih bisa mendorong sektor-sektor padat karya, maka ini akan lebih menjawab banyak masalah yang lain. Seharusnya Mbak Vini, semua kementerian lembaga itu fokusnya cuma satu dalam konteks ekonomi. Berbicara masalah job creation. Ketika kemudian pemerintah mengeluarkan sebuah aturan, mengeluarkan sebuah regulasi, memberikan sebuah insentif, harus dikaji secara langsung.
berapa job creation yang diakibatkan, yang dibentuk, yang di-create karena kebijakan tersebut. Ketika pemerintah sudah bisa mendesain job creation dengan baik, maka saya pikir setengah masalah ekonomi bangsa ini akan selesai. Demikian Mbak Vini. Oke Pak Ajip, kita akan lanjutkan dialog tapi usai jeda yang satu ini. Pemirsa, Invest Market Today masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Berbincang-bincang seputar dunia kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Tarik macam-macam aja. Ya. Ada tarik apa saja di situ? Jadi kayak aku tuh malah yang tertantang, loh Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa gitu kan, kenapa nggak perkenalkan lagi yang budaya-budaya lain? Saksikan VOA Creative Talk. Berita satu, bersatu menginspirasi. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling. Ya katanya kayak kampung Indonesia karena memang banyak sekali imigran dan juga pendatang diaspora Indonesia. Kulineri. God, wah enak banget ya. Makanan yang nggak bisa diketemukan di DC yaitu martabak. Saksikan Vlogger on the Road. Berita satu, bersatu menginspirasi. Selamat datang di Ruang Tengah. Wah, kalau dia nanti datang pakai sepatu Converse doang, nggak mau pakai heels gitu ya. Sesederhana itu. Ini cocok nih buat gue. Datang pakai Converse bener. Dulunya itu dia dibully gitu, mendapat perlakuan tidak baik. Nanti tuh pas udah besarnya dia bisa membuktikan. Membuktikan sebaliknya. Vamos regresamos a Ruang Tengah. Berita satu, bersatu menginspirasi. Wisata alam, wisata kuliner, sampai dengan sejarah. Seperti tempat yang akan kita kunjungi kali ini. Banyak juga jalanan yang licin dan kita harus sempat tarik tali lagi. Akhirnya makanannya sudah tersedia di sini. Curug Bidadari, ini Indonesia! Jadi saksikan terus, ini Indonesia. Let's go tadi! Berita satu, bersatu menginspirasi. Anda masih bersama kami di Invest Market Today. Pemirsa, di tengah-tengah penetapan tarif impor oleh Presiden Donald Trump terhadap beberapa negara termasuk Indonesia, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan seluruh negara yang tergabung dalam ASEAN bakal fokus untuk memperkuat kemitraan ekonomi. Nantinya negara-negara ASEAN akan mencari alternatif menghadapi situasi ekonomi global yang tidak pasti seperti ini. Dalam pertemuan ASEAN Australia Post Ministerial Conference atau PMC pada Kamis 10 Juli 2025 di Malaysia, Sugiono menyatakan pada pertemuannya dengan para menteri luar negeri juga memiliki concern yang sama bahwa ASEAN adalah wilayah yang besar dan menjanjikan manfaat yang besar untuk pasar. Sehingga menurut Sugiono ada satu kesadaran yang disepakati oleh banyak negara, yakni memperkuat posisi negara ASEAN. Tidak main-main, Sugiono menyatakan ASEAN dan China bahkan melakukan penandatanganan perjanjian ASEAN-China Free Trade Area atau ACFTA 3.0 tahun ini. Di samping itu, Sugiono menyatakan Indonesia turut menyambut baik inisiatif Visa ASEAN RT untuk mempermudah perjalanan pelaku bisnis dari negara-negara ASEAN dan Timor Leste, serta mengapresiasi penyelenggaraan KTT ASEAN GCC RRT pada Mei lalu sebagai langkah strategis kemajuan ekonomi kawasan. Bagaimana bukan menghilangkan ketergantungan, tetapi mencari alternatif menghadapi situasi ekonomi global yang seperti ini. Dan tadi juga semuanya menyampaikan concern yang sama bahwa sebenarnya ASEAN itu adalah wilayah yang besar, tidak 700 juta penduduknya, merupakan pasar yang besar yang ini sebenarnya harus dimanfaatkan, harus digalakkan lagi kerjasama. Kita selama ini sudah punya banyak framework kerjasama, tetapi belum diimplementasikan dengan optimal. Jadi tadi itu ada sambutan kesadaran itu, saya kira satu langkah yang positif. Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan analis kebijakan ekonomi Apindo, Bapak Ajip Hamdani. Ya, Pak Ajip,
Tadi Anda menyebutkan bahwa sebetulnya ada beberapa pasar yang bisa menjadi alternatif begitu ya. Ada Amerika Latin, Afrika, dan juga Eropa, dan juga membutuhkan waktu. Ini waktu yang dibutuhkan sebetulnya ada berapa lama, dan juga alternatif negara lainnya yang mungkin bisa menjadi pasar baru yang dapat menggantikan pasar Amerika nantinya, Pak Ajib? Ya, secara prinsip dunia usaha akan terus melakukan penyesuaian-penyesuaian secepatnya, Mbak Vini. Dan apalagi dengan adanya momentum, gejolak dan dinamika hubungan bilateral Amerika dengan Indonesia, saya pikir ini menjadi salah satu momentum terbaik untuk kita lebih mempercepat hubungan secara bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain. Termasuk, Mbak Vini, tadi kita cermati bagaimana Menlu Indonesia, Bapak Sugiono juga mempercepat bagaimana hubungan di internal ASEAN. Karena kalau kita lihat, Mbak Vini, bahwa di antara 10 negara ASEAN tersebut, maka Indonesia ini sebenarnya bisa menjadi leading atau kita bisa menjadi lokomotif. Karena di antara 10 negara ASEAN tersebut, Indonesia itu negara dengan kekuatan PDB terbesar dengan lebih dari 22.000 triliun, Mbak Vini sebenarnya. Nah, kemudian ketika kita lebih mempererat hubungan secara multilateral di internal ASEAN, saya pikir ini juga memberikan nilai tambah buat di Indonesia. Tinggal bagaimana kemudian nilai tambah itu lebih kita maksimalkan dengan hubungan-hubungan multilateral maupun bilateral dengan negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar lainnya, termasuk misalnya BRIC sebenarnya, Mbak Vini. Jadi mulai dari konteks ASEAN, kemudian BRIC, dan kemudian Uni Eropa. Maka saya pikir ini menjadi sebuah momentum terbaik untuk kita lebih mempercepat bagaimana finalisasi isu-isu yang sangat lebih teknis dan meratifikasi serta kesepakatan-kesepakatan yang sejak awal. Karena kalau kita lihat misalnya hubungan dengan ASEAN misalnya internal, Mbak Vini, ini sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 atau 2024 kemarin, Indonesia ini sebenarnya menjadi keketuaan ASEAN waktu itu. Nah, bahkan selanjutnya sekarang Indonesia masuk ke BRICS juga misalnya, dan bahkan sekarang di Uni Eropa hampir 10 tahun berjalan kita mempunyai yang namanya comprehensive economic agreement seperti ini, tapi kan perjalanannya relatif lambat. Dan sekali lagi semoga dengan momentum hubungan dengan Amerika yang mengalami fluktuasi dan dinamika seperti ini, maka dunia usaha berharap, Mbak Vini, bahwa hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain baik bilateral maupun multilateral itu lebih bersifat eskalatif, dan kami dari sektor-sektor dari private sector itu bisa masuk dan mengoptimalkan opportunity yang ada. Kira-kira demikian, Mbak Vini. Iya, Pak Ajib, apakah pemerintah sudah cukup optimal dalam mendukung pembukaan akses pasar baru tersebut, Pak? Ya, kita lihat pemerintah itu sudah full effort ya, Mbak Vini ya. Yang tadi kita sampaikan bahkan sampai hari libur pun Pak Erlangga Hartarto terus melakukan komunikasi kenegaraan. Ini adalah satu hal yang perlu kita apresiasi dengan baik. Jadi dunia usaha sekali lagi, Mbak Vini, selalu mendukung penuh pemerintah, karena sekali lagi dunia usaha ini kan tidak bisa berjalan secara alamiah, Mbak Vini. Harus ada intervensi baik dalam bentuk regulasi maupun insentif dari pemerintah, sehingga bagaimana dunia usaha bisa lebih eskalatif dan kita bisa lebih sustain dalam konteks ekonomi domestiknya. Ini yang kita harapkan, Mbak Vini, baik dari konteks ekonomi global maupun juga ekonomi dalam negeri. Tapi sekali lagi, Mbak Vini, dukungan dunia usaha ini bukan hanya sekedar tentang bagaimana hubungan ekonomi maupun hubungan politik antara Indonesia dengan negara lain, Mbak Vini. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana penguatan kekuatan ekonomi domestik ini yang juga secara paralel harus mendapatkan perhatian pemerintah. Misalnya insentif fiskal, insentif moneter, maupun kemudahan-kemudahan yang lain. Ini yang selalu menjadi concern dari dunia usaha, Mbak Vini. Oke, tadi selain ASEAN juga ada Amerika Latin, Afrika, dan juga Eropa. Anda lihat negara mana lagi, Pak Ajib, yang bisa menjadi substitusi pasar Amerika Serikat? Dan kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa melihat hasilnya begitu, Pak Ajib? Sebenarnya begini, Mbak Vini, kalau kita selalu membangun narasi bahwa menuju Indonesia Emas 2045, kalau kita lihat dari variabel-variabel Indonesia Emas itu adalah salah satunya Indonesia punya potensi masuk menjadi negara maju, Indonesia masuk menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Artinya sebenarnya dari awal narasi Indonesia Emas sampai tahun 2045 ini berbicara masalah perbandingan global sebenarnya, Mbak Vini. Ini yang kemudian kita kontekskan dengan bagaimana kejadian-kejadian sekarang. Kalau Indonesia berani menarasikan masuk negara 5 besar dunia, artinya Indonesia harus membangun kekuatan-kekuatan ekonomi dengan negara-negara maju, dengan negara-negara besar, Mbak Vini. Mbak Vini bayangkan, kita mempunyai local domestic demand 286 juta orang dengan nomor 4 besar dunia. Tapi kekuatan ekonomi kita masih di angka 15 atau nomor 15 dengan 1,3 triliun US dollar. Artinya
gapnya itu masih sangat luar biasa. PDB per kapita kita hanya di kisaran angka 5.000 US dollar misalnya. Ini masih belum setengahnya negara maju. Kan kira-kira begitu, negara maju sekarang sudah punya standar di angka 10.000 US dollar. Apalagi nanti menjelang 2045 pasti kriterianya akan kembali naik. Poinnya Mbak Vini adalah kalau Indonesia ingin terus mendorong dan membuat effort menuju negara-negara yang bagian negara maju, maka tidak bisa tidak kita harus membangun kerjasama baik secara ekonomi dan politik dengan negara-negara yang maju. Dan saya pikir negara-negara maju itu sudah punya kriteria-kriterianya, termasuk yang mempunyai PDB per kapita tinggi, kemudian mereka juga punya kemampuan investasi yang tinggi, dan seterusnya. Jadi sekali lagi dunia usaha akan kembali membuat penyesuaian-penyesuaian dan membuat support terbaik kepada pemerintah untuk juga membangun komunikasi dengan negara-negara maju lainnya. Demikian Mbak Vini. Ya, terlepas dari berbagai gejolak dari luar negeri, Pak Adjib, tentu kita harus memperkuat ekonomi dalam negeri. Kira-kira dari sisi insentif ini seperti apa sih yang diharapkan oleh khususnya pengusaha ya untuk bisa mendukung akhirnya ekonomi kita bisa lebih akseleratif lagi, Pak Adjib? Insentif ini adalah komprehensif Mbak Vini, tidak bisa hanya bersifat sektoral. Contoh, insentif fiskal, moneter maupun insentif regulasi. Kalau berbicara insentif moneter aja Mbak Vini, ini hal yang paling sederhana. Indonesia, kita kalau mau bisnis, kita ketika pinjam uang ke lembaga keuangan, misalnya perbankan, coba kita cek, rata-rata bunga komersial kita itu double digit, 10%, 12%, dan bahkan sampai dengan 18%. Cost of fund kita sangat tinggi Mbak Vini. Kita bandingkan dengan misalnya Malaysia, Singapura, Korea Selatan, mereka begitu pinjam ke lembaga keuangan, mereka hanya 3%, 5%. Ya. Sehingga dari satu ukuran cost of fund aja, kita ini sudah sangat kalah dengan mereka. Kita biaya tingginya di situ, sehingga menimbulkan namanya high cost ekonomi. Jadi sekali lagi dibutuhkan insentif pemerintah. Misalnya pemerintah harus mendorong bagaimana lembaga pembiayaan, terutama untuk pasar ekspor dan padat karya misalnya, harus single digit misalnya. Harus ada intervensi regulasi seperti itu. Misalnya atau di atas 3 maksimal 4% di atas tingkat suku bunga acuan misalnya Mbak Vini. Sekarang tingkat suku bunga acuan hanya 5,75%. Seharusnya misalnya berarti 8-9% maksimal untuk bunga komersil. Ini sekedar contoh. Tapi intinya Mbak Vini, dibutuhkan insentif yang bersifat komprehensif. Termasuk misalnya kita berbicara biaya logistik. Loh, biaya logistik di negara berkembang seperti Indonesia ini, itu membebani ekonomi kita lebih dari 23%. Sangat tidak ideal dibandingkan dengan negara lain yang hanya di kisaran 13%. Sehingga pemerintah pun juga harus kembali memberikan insentif di sini. Inilah yang kita sebut bagaimana pemerintah secara komprehensif mendorong insentifnya sehingga kita bisa low cost ekonomi. Kira-kira demikian Mbak Vini. Oke, dari pandangan Anda Pak Adjib, apalagi peluang yang bisa dioptimalkan oleh Indonesia di tengah perang tarif ini Pak? Ya, kita harus bisa mengoptimalkan setiap problem yang ada. Setiap problem kita harus terjemahkan menjadi sebuah opportunity. Ini adalah kacamata berpikir private sector. Ini kacamata berpikir pengusaha Mbak Vini. Jadi dalam konteks ketika pemerintah secara bilateral melakukan negosiasi dengan Amerika, dunia usaha tidak menunggu. Dunia usaha membuat langkah-langkah antisipatif tersendiri. Misalnya, kita sedang memilah-milah sebenarnya Mbak Vini tentang bagaimana sektor-sektor yang terdampak, sehingga kemudian bagaimana kita melakukan penguatan misalnya penguatan likuiditas sektor-sektor yang terdampak, kemudian mendorong secara aktif untuk masing-masing sektor secara customizing dengan setiap instansi pemerintah maupun lembaga yang terkait sehingga kita mendapatkan kemudahan-kemudahan misalnya. Jadi sekali lagi dunia usaha melihat bahwa dalam konteks ketika terjadi problem yang sangat challenging seperti ini, kita harus selalu bersiap atas setiap perkembangan yang ada. Sekali lagi kita selalu membangun narasi expect the best, kita preparing the worst. Demikian Mbak Vini. Oke, salah satu solusi juga untuk mengatasi perang tarif ini juga adalah penguatan ekonomi domestik yang kita harapkan juga nanti ke depannya ini bisa lebih terakselerasi lagi Pak Adjib. Terima kasih Pak Adjib Hamdani selaku analis kebijakan ekonomi Apindo atas waktu dan juga insight-nya di Investor Market Today hari ini. Salam sukses selalu Pak Adjib. Salam Mbak Vini, terima kasih.